Menurut hari Bapak Ibu sekalian yang kami muliakan, kami hormati, kami banggakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati pimpinan yang mewakili dari Dinas Indo Kebudayaan Kabupaten Bantul. Yang hormati pimpinan untuk jajaran dari pengurus Dewan Kebudayaan Kabupaten Bantul DKP, Prof. Kasidi, Mas Dodi, Ugi, narasumber yang kami hormati, teman-teman sekalian. Senang bisa ketemu teman-teman, lama gak ketemu ya. Biasanya kalau ketemu itu menjelang acara-acara ya, festival. Nah kebetulan tahun ini Festival Bergodo Rakyat DIY itu gilirannya jatuh ke Bantul. Nah, rencana kita akan mengadakannya itu nanti tanggal 19 Oktober di halaman parkir Buah Selarong. Jadi kalau biasanya formasi Festival Bergodo itu kirap sih. Sudah 13 tahun itu kirap terus. Pandemi itu juga kirap ya. Nah ini tahun ini karena bertepatan dengan momentum bersejarah peringatan 200 tahun Perang Diponegoro, kita akan menggelar mencoba konsep baru, tidak lombanya, tidak kirap, tapi koreografi. Lomba koreografi menikah punapa ya, itu kan kesatuan gerak yang membentuk satu formasi alur cerita tertentu yang dilakukan oleh penampil peparogo teman-teman berfoto. Nanti temanya ya langsung nanti informasi terkait itu kami sebarluaskan. Mudah-mudahan nanti peserta yang paling banyak dari Bantul. Tidak apa-apa, bantuan rumah. Ya Bapak Ibu, saya diminta untuk bicara tentang sejarah Bergodo, perkembangan Bergodo, dan juga makna fungsi Bergodo. Saya ada 4 hal utama yang mau saya sampaikan. Yang pertama, sejarah Bergodo itu sendiri. Jadi Bergodo itu sebenarnya serapan ya dari kata asli brigade Bergodo. Bergodo itu kesatuan itu gabungan kesatuan unit dalam kemiliteran itu Bergodo. Makanya kita menyebut ada yang teman-teman Polri ada brigade mobil atau brimob itu kan kesatuan dari berbagai macam unit ya. Beda kalau cuma kompi atau batalion itu kan kecil, tapi kalau barikade itu berarti gabungan. Ketika kita menyebut Bergodo Keraton atau Bergodo Prajurit ya, 10 kesatuan Bergodo di keraton itu ya itulah namanya Bergodo. Kalau satu-satu ya namanya ada Ketanggung, ada Wirobrojo, ada Neutron dan sebagainya. Tapi sebenarnya kalau frasa yang lebih mendekati Indonesia itu prajurit. Karena jurit itu artinya berkelahi atau berperang. Jurit, pra itu awal dari prajurit. Kelompok yang memiliki kemampuan atau strategi berperang itu prajurit. Dan kata prajurit itu baru populer sebenarnya belum lama. Itu baru di era peta, di era ketika Jepang masuk. Jepang itu akan menyukai mengolah kosakata lokal ya, karena memang tujuannya untuk membangkitkan nasionalisme kayak gitu. Nah kalau sebelumnya saya nggak ngerti, di era Mataram itu nyebutnya apa? Karena Bergodo dan prajurit ini istilah baru. Sama seperti
pasti bendera. Bendera itu kan bahasa, kalau nggak salah itu dari serapan bahasa Spanyol atau Portugis. Kalau yang asli kita itu sebenarnya bojo atau pataka itu sebenarnya justru asli Sajakarta itu bojo atau klebet ya, klebet itu lebih khas. Tapi karena gejala bahasa itu banyak sekali unsurnya ya, sehingga mengambil dari serapan, sehingga yang kita kenal nomenklaturnya ya bendera. Nah Bapak Ibu sekalian, berbagai keraton atau prajurit keraton itu sejarahnya ya kesatuan militer kerajaan. Ya sama seperti sekarang ya TNI Polri itu kan TNI alat pertahanan, Polri alat keamanan dan tertiban, berbentuk pada zamannya itu betul-betul kesatuan militer kerajaan. Makanya kita pernah ada periode Sultan Agong itu menyerbu Batavia 1628-1629. Itu nyerbunya ya pakai orang, bukan pakai goib kan. Betul-betul mobilisasi pasukan laut. Ya, penyerangan pertama itu menggunakan armada laut, tapi patah. Penyerangan kedua baru penyerangan infanteri atau penyerangan darat, itu juga patah. Tapi singkat cerita perlawanan atau etos dari perjuangan Sultan Agung ini menjadi satu spirit bahwa kita pernah punya periode di mana leluhur Mataram itu ya ampuh teman. Periode sebenarnya sebelumnya ada juga Adipati Unus ya, ketika menyerang Selat Malaka itu menggunakan 100 kapal jum. Kapal jum, satu jumnya itu bisa dimuati ratusan pasukan. Jadi memang kita ini sudah mewarisi bangsa yang gemar berperang. Itu sejarah. Kemudian terkait dengan Mataram ya, kita juga periode setelah penyerbuan Sultan Agung itu kan banyak terjadi konflik internal di era Amangkurat, pemberontakan Trunojoyo, sampai kemudian masuk di periode sebelum Giyanti kita mengenal namanya Berawang Mas. Ada periode sebelum Giyanti kita mengenal ada Geger Mangkubumen 1947 sampai 1755, era di mana Pangeran Mangkubumi yang kemudian Subenenoto sebagai saudara kambing tunggal itu betul-betul juga melakukan perang terbuka melawan VOC waktu itu. VOC Belanda yang boleh dikatakan berada pada kubu Mangkubuwono II bersama Raden Masaid. Geger Mangkubumen itu periode yang juga sangat penting dan di situ nanti mempengaruhi wajah berbentuk keraton Jogja, karena pada periode kemudian kesatuan militer kerajaan Kesultanan Yogyakarta pasca Giyanti itu bergabung dua anasir berbentuk dari tiga kerajaan yang berbeda. Pertama adalah prajurit Bugis atau berbentuk Bugis itu dari kerajaan Goa, dan kemudian berbentuk Daeng, berbentuk Daeng atau prajurit Daeng ini dari kerajaan Goa. Kemudian berbentuk Bugis juga dari kerajaan di Makassar. Saya masih menelusuri perbedaan antara kerajaan Goa dengan kerajaan Makassar ini anunya gimana ya, perbedaannya yang signifikan. Tapi dua-duanya berasal dari Sulawesi Selatan. Salah satu makam yang bisa kita jumpai adalah makamnya Karai Nobo. Karai Nobo itu makamnya ada di kompleks makam Dr. Wahidin Widirawusodo di Melati, Sleman. Itu di paling utara itu, di situ ada satu pusara namanya Karai Nobo. Oleh pemerintah setempat itu di makam itu dituliskan di sini dimakamkan seorang prajurit kerajaan Goa, namanya Karai Nobo. Nah, uniknya gending prajurit Daeng Keraton Jogja itu gendingnya gending Nobo. Nah, apakah itu ada kaitannya dengan Karai Nobo? Bala-bala mungkin itu perlu sholat.
Tapi kalau penelusuran literasi saya, Karangenogo ini keturunan dari Karanggalengso. Periode sebelumnya, ketika Mataram sebelumnya itu terjadi pertempuran di daerah Jawa Timur, Karanggalengso, Karangenogo. Nah kalau komponennya kita tahu ya dari kampung dagang, kampung Bugisan, itu juga unik. Kenapa dua kampung itu jajaran ya? Hanya bersebelah dengan Sungai Winomo, betul ya Mas saya. Jadi mungkin saya membayangkan waktu itu Sinuhun KP1 itu ya itu pada sekolah parang sama-sama dari jauh itu, terus pemukimannya itu dicedake. Kenapa tidak di Nutran atau di Jogokarian atau di mana yang lain yang agak jauh? Ini sepertinya ada unsur kata wilayah. Teman-teman OPD sekarang punya RT RW HP1 itu memiliki rencana tata ruang tata wilayah sehingga yang Bugis ya saya. Nah, satu lagi yang bergabung itu adalah prajurit Nyutro, karena Nyutro itu berasal dari kerajaan Sumba. Jadi di Keraton Jogja ini ada 10 satuan berbodo, itu 3 diantaranya dari hasil dari luar Mataram, Daeng, Bugis, dan Nyutro. Nah kemudian yang tahun kali ini ya direstorasi berbodo perempuan Langen Kusumo dan juga berbodo Jagran ya Jagran itu sampai jadi nama kampung juga. Di sampingnya Jogokarian itu ada kampung Jagran, itu prajurit pengawal pribadi Sultan. Saya nggak tahu masih ada restorasi lagi atau enggak. Sepertinya Langen Kusumo dan termasuk yang mereka menari waktu di halaman Masjid Gede itu ya, itu Jagran yang pakai tameng bulat itu. Nah, itu baru pertama kali keluar di tahun kali ini. Jadi luar biasa upaya dari Keraton Jogja khususnya dari Pangeran Aryo Noto Negoro yang kemudian banyak membuka literasi lama dan visual yang ada itu dihidupkan lagi. Nah, kita tunggu ya Kadipaten Pakualaman mereka apakah juga akan merestorasi prajurit kavaleri yang enggak. Di Pakualaman itu ada satu prajurit namanya prajurit kavaleri, betul-betul pasukan berkuda. Tapi tentu juga ekor ya, karena berkuda. Selain kelompok abad dan rangkir. Nah itu Bapak Ibu, ini sejarah berbodo kerajaan yang kita punya Kesultanan maupun Kadipaten Pakualaman yang menjadi sumber dari sintesa budaya di Jogja yang kemudian melahirkan berbodo rakyat. Ada periode setelah geger Mangkubumen, kita masih ada periode geger SPI ya, itu juga cukup mengharu biru cerita itu. Keraton Jogja dikepul oleh Inggris dan Legiun Mangkunegara. Kemudian setelah itu ada episode Perang Diponegoro yang kita tahu juga berlangsung cukup lama, 5 tahun, dan itu pasti juga melibatkan kesatuan militer kerajaan yang menjadi pengikut Diponegoro. Dan kemudian periode berikutnya pada setelah Perang Diponegoro cukup lama, masuk lagi di era Perang Diponegoro, Perang Revolusi Kemerdekaan, di mana pada saat itu saya kira banyak sekali keraton-keraton yang juga terlibat aktif dalam perang gerilya. Salah satunya dalam Pujo Kusuma yang di situ menjadi markas dari pasukan hantu maut, itu ada prasastinya. Jadi pasukan hantu maut itu yang bergerak malam hari untuk meneror dan menyerang patroli Belanda, dan habis menyerang itu menghilang. Itu di periode setelah agresi militer Belanda juga, di periode itu. Jadi saya kira warisan dari semangat Sultan Agung, Mangkubumi, geger SPI, Diponegoro itu menjadi DNA bagi masyarakat Jogja
ini di konteks jiwa satria itu masih hidup. Jadi DNA-nya memang DNA melawan penindasan. Nah ini Bapak Ibu itu kurang lebih sekilas tentang sejarah bergotor. Nah bagaimana kemudian masuk poin yang kedua tentang sejarah bergotor rakyat. Bergotor rakyat itu sejatinya adalah mungkin kalau bahasa gampang imitasi atau tiruan. Tapi kesannya kita imitasi atau tiruan itu atau palsu itu ya orang ya. Saya lebih suka menyebutnya sebagai bergotor rakyat adalah sintesa kebudayaan dari kebudayaan keraton. Jadi keraton yang memiliki kesadaran bergotor kemudian melahirkan sintesa budaya namanya bergotor rakyat. Nah, kapan bergotor rakyat ini muncul? Dalam studi saya menemukan jika bakal bergotor rakyat itu tidak lepas dari pelaksanaan upacara adat saparan kakak yang ketawa. Karena upacara adat saparan kakak ini adalah upacara adat tertua di daerah Istimewa Yogyakarta. Karena sudah ada sejak Sri Sultan Hamengkubuwono I. Karena memang itu jauh dari HP1 supaya masyarakat setempat itu setiap bulan Sapan itu mengadakan selamatan dengan menyembelih sebuah patung loro blonjo yang terbuat dari ketan sebagai simbol tolak balak supaya terhindar dari para bahaya dan bebedu gitu ya. Nah, itu kakak untuk mengenang kesetiaan dari Abdi Dalem Ki Wirasuta. Jadi ceritanya ketika Boyongan ke Keraton tanggal 7 Oktober 1756 itu yang tinggal menjaga atau merawat Sanggarana Pertukaran itu adalah Abdi Dalem, salah satu Abdi Dalem setia yang namanya Ki Wirasuta. Dan setelah Boyongan ke Keraton terjadi bencana gunung Gapengnya rubuh menimpa Ki Wirasuta dan Nyi Wirasuta. Tapi anehnya jenazahnya itu tidak bisa ditemukan. Kemudian berulang lagi tahun berikutnya di bulan Sapan lagi musibah lagi. Akhirnya HP1 kemudian mencoba ya orang mengajarkan apa ya kejadiannya orang apa lah. Nah wisitnya adalah supaya menghindarkan dari bencana itu harus mengorbankan sepasang pengantin. Nah, karena tidak mungkin mengorbankan manusia, akhirnya disiasati membentuk ya PKK itu. Ternyata itu bisa menetralisir energi negatif berlangsung sampai sekarang. Nah hubungannya upacara samparan PKK dengan bergotor apa? Jadi karena ini adalah upacara masyarakat atau hajat kaula dalem, kategorinya hajat kaula dalem bukan hajat dalem. Itu seiring berjalannya waktu, mereka kemudian setiap tahun mencoba menampilkan sebuah seni pertunjukan. Mulailah ada arak-arakan, apalagi setelah ada bleketan, besok bleketan ya. Jadi kemudian maklumat HP9 di periode 45 atau 48 yang menggabungkan beberapa desa itu menjadi satu. Waktu itu kalau nggak salah di sana itu ada Mecing, ada apa ya, ada Gamping, ya, ada Kalimunjung yang gabung jadi kalurahan baru namanya Kalurahan Ambar Ketawa. Nah pemerintah desa kemudian mengorkestrasi upacara adat itu menjadi satu atraksi kesenian. Nah mulailah kemudian arak-arakan itu dirancang. Nah arak-arakan itu pesertanya dari padukuan-padukuan, sehingga padukuan-padukuan itu berlomba-lomba menampilkan atraksi. Muncullah sintesa prajurit itu. Nah saya menduga mereka yang terlibat di awal-awal keberadaan bergotor rakyat pada anak-anak bergotor di Samparan PKK itu sejatinya juga prajurit keraton. Karena prajurit keraton itu juga tinggalnya kan menyebar ya. Mereka memberikan pengaruh
entah itu melatih musiknya, melatih gerakannya, sama persis sampai yang terjadi sampai hari ini ya. Bergotong rakyat itu juga banyak beberapa personelnya juga dari bergotong rakyat, sehingga sinkretisme ini berlanjut melahirkan bergotong rakyat. Nah, masuklah era reformasi Bapak Ibu. Saya masuk di sini, kami adalah pelaku ya dalam gerakan 98, dan waktu itu ketika kita merancang Persoalan Agung 20 Mei 98, waktu itu kami meminta pada Swati Rai Dalem Gusti Joyokusumo untuk menghadirkan 2 orang personel dari Bergodo Wirobrojo untuk berdiri di kanan kiri panggung di Pagelaran. Itu ada fotonya, di foto-foto periode Mei 98 di Pagelaran itu, ketika Herso Dalem dan Swati Kaping Wolu itu sebenarnya di panggung itu di ujung kanan kiri itu ada prajurit Wirobrojo. Itu adalah periode di mana prajurit keraton mulai terlibat dalam gerakan sosial politik di Jakarta. Sebelum kemudian nanti semakin masif pada saat gerakan keistimewaan. Jadi pada saat kita juga terlibat dalam gerakan keistimewaan mulai 98, 2004, 2009 sampai puncaknya 2012. Ketika kita melakukan gerakan-gerakan turun ke jalan, demonstrasi dan sebagainya, itu kita mulai mengajak teman-teman bergotong rakyat sebagai apa? Sebagai penguat karakter gerakan massa. Jadi kalau massa itu hanya turun membawa spanduk, bawa megafon, wah itu tidak ada bedanya Pak dengan Jakarta Surabaya. Yang membedakan adalah keberadaan prajurit keraton. Sehingga itu membentuk satu estetika, membentuk satu deklarasi bahwa inilah kekuatan Yogyakarta. Dilalah kemudian direspon oleh teman-teman Jogja Hip Hop Foundation yang melahirkan lagu Jogja Istimewa, yang saat itu betul-betul sangat viral lagu itu. Jogja Istimewa menjadi satu fase di mana nyawiji greget sengguh orang minggu itu betul-betul terjadi dalam gerakan massa itu. Nah ini periode ketika bergotong rakyat mulai terlibat aktif dalam gerakan keistimewaan sebelum 2012 ya, di 2004, 2009. Waktu itu belum banyak bergotong rakyat, dari beberapa ya. Saya ingat persis itu sok bomba, karena sok bomba itu selalu kita pakai. Sok bomba itu kalau nggak salah Siharjo. Bergotong Wirasabha, ada nggak ini Bergotong Wirasabha? Itu pelopor. Bergotong Wirasabha itu pelopor bergotong rakyat di Bantul ya. Karena salah satu ya periode awal-awal itu ragamnya apa itu. Sama teman-teman ya Siharjo Gamping, Gamping kudanya. Jadi kalau kita berdemo itu, Mas tanggal sekian ya, bisa berdua lah. Waktu itu semua volunteerisme, orang tahu mikir, buat transportasi dia makan mikir, orang tahu mikir, termasuk ke Jakarta juga. Beberapa kali kita demo ke Jakarta, ke Istana Negara, ke DPR, itu juga kita bawa prajurit bergotong rakyat. Nah kemudian masuk setelah undang-undang keistimewaan disahkan, kami ini merasa pokan budi pada teman-teman bergotong rakyat. Dengan hasil ini kembali berjuang, terus kemudian kita merancang namanya Festival Bergotong Rakyat. Jadi sebenarnya Festival Bergotong Rakyat ini adalah apresiasi kita untuk teman-teman yang ikut berjuang dalam keistimewaan. Jadi festival itu sebenarnya untuk penguatan capacity building, supaya semangat dibikinkan festival, dikasih uang pembinaan. Itu berlangsung setiap tahun sampai hari ini. Jadi semangat dari festival itu tidak boleh menang, tapi penguatan. Makanya pernah Prof. Hasidi pada satu periode, bahkan 2 tahun berturut-turut, itu kita melarang peserta yang pernah juara di semua level. Supaya apa? Supaya yang belum pernah menang itu ya
termotivasi. Nek sing menang ya lalu apa ya pasti menang karena ya menang kabeh. Jadi semangatnya bukan golek menang, neng bobok. Nah, ini sampai sekarang terus kita ini, makanya kemudian kita juga pernah dalam periode festival itu kita melarang kelompok yang tidak berbasis wilayahan. Karena ada bapak ibu prajurit Jogja itu yo sangat kreatifnya, mereka bon-bonan profesional, apa nih profesional, yo cara lampahnya, cara musiknya orang kalah jauh ya dengan berbagai yang seperti itu, nggak kalah, wapiknya. Nah tapi kalau ini ditaruhkan dengan festival berbagai kan kasihan, makanya itu juga kita larang. Jadi yang terlibat itu harus berbasis kewilayahan. Dan dimaksud dengan kewilayahan itu apa? RT, kota RW, Kadukuan, paling atas kalurahan, di paling luar itu kalurahan. Itu pun ya masih ya, namanya banyak orang ya, kadang 1-2 itu kebon gitu, tapi masih wajar dinamika. Nah ini tentang perkembangan bergerak termasuk festival. Ya, memang. Nah ada satu peristiwa yang itu sungguh membuat kami terharu dan membanggakan adalah ketika tahun 2021 kami diminta khusus oleh Kanjeng Pangeran Notonegoro untuk mengisi kekosongan prajurit keraton 100 personel waktu itu. Jadi waktu itu ada kekosongan atau kebutuhan dari prajurit keraton sebanyak 100 orang yang merata di semua satuan bergotong. Terus meminta personil dari bergotong rakyat. Tentunya yang syarat ketentuannya berlaku ya, tinggi minimal 160, usia maksimal 40 waktu itu. Jadi pada titik itulah saya kemudian merasa bahwa inilah sebenarnya sinergi antara keraton dan kampung gitu ya. Orang sering menyebut ya bahwa keraton, kampung, kampus, keraton dan kampung itu ketemu pada momen itu. Ketika keraton membuka diri untuk keterlibatan dari berbagai rakyat. Ini itu satu persilangan yang tadinya niru, ya tadinya sintesa, tapi kemudian diapresiasi. Ini kan luar biasa. Jiwa besar dari Kasokanan mengapresiasi bergerak. Dan terakhir Bapak Ibu, saya ingin memberikan saran masukan untuk ekosistem dari bergerak rakyat. Yang pertama, saya mendorong setiap komunitas kelompok bergerak rakyat untuk menuliskan sejarahnya sendiri, ya, menarasikan sejarah asal-usulnya. Tadi juga disebut ya, asal-usulnya seperti apa, seragamnya bagaimana, terus lebet bojo katakannya maknanya apa. Karena ini penting, karena ini adalah ya justru kebudayaan itu begitu, sesuatu yang harus dimunculkan. Kemudian mendorong setiap basis kewilayahan, setidaknya padukuan itu didorong memiliki. Yang ketiga, kalau pendapat saya pribadi, busana bergotong rakyat itu tidak wajib meniru busana prajurit keraton, melainkan bisa membuat kreasi tersendiri dengan mengangkat kekhasan setempat, termasuk menciptakan gending-gending khas yang bersifat kerakyatan. Beberapa tahun yang lalu kita juga pernah membuat workshop Kumelolan di Karangkitri Tanggungarjo. Waktu itu kita berhasil membuat 2-3 repertoar gending bergotong rakyat. Ada bundul lajur, terus kemudian sebelah suar sama sepur peluru, itu kemudian banyak dipakai teman-teman bergotong. Karena memang ketentuan yang tidak tertulis dari keraton, ya tapi itu beberapa kali diulang oleh Rai Dalem maupun Pangeran adalah seyogyanya bergotong rakyat itu tidak meniru persis seragam plak, ya itu nggak boleh. Sama unggal-unggalan itu juga jangan sama persis pun.
kalau foto lampa, foto baris tidak terhindarkan ya, karena memang ya langkah ikat, langkah maca itu ya begitu. Tapi kalau seragam dan mula-mula itu seyogyanya tidak boleh modul. Ini makanya terbuka kesempatan untuk beberapa itu menciptakan kreasi sendiri. Kami pernah menemui Bapak Ibu yang berbodoh cipto, klono ciptoning, ya, utak bentuk itu keren. Dia pakai karena desanya pengrajin topeng klono ya, sehingga prajuritnya itu semua pakai topeng klono. Wah itu serem banget, serem. Bayangkan 30 orang, 40 orang berbaris lapah rikat menggunakan topeng klono itu wis serem lah. Itu hebat. Nah, seperti itu sebenarnya bisa kita olah apa yang khas di kita. Orang kudu nggawa senapan, orang kudu nggawa apa? Kumbang. Nggawa pacul ora apa, nah, memang basicnya petani kok. Orang duwe keris ya ora apa-apa nganggo aren gitu. Ya enggak apa-apa, itu memang benar-benar ya, sudah bisa mengolah. Orang kudu nganggo tidak perlu pakai apa kelompok kamus ya nganggo kain di kubel kayak gitu tidak apa, tidak perlu pakai kain. Saya kalau mau pagi sampai turun itu biasanya para kritik ya, hanya ya pakai lurik ya tidak apa-apa, karena memang kan batu juga salah satu hasil lurik. Jadi sebenarnya bebas, tidak harus pakem keraton. Justru itu menunjukkan kekhasan. Nah kemudian yang berikutnya, ini yang penting ya, yang paling penting adalah ketika kita mendorong ekosistem berbodo ini tumbuh, itu sejatinya adalah kita memperkuat berbodo sebagai katalisator kebudayaan. Jadi berbodo ini dia bisa membuka perluasan ruang ekspresi budaya masyarakat, mulai dari aktivitas sosial kemasyarakatan yang bersifat volunteerisme, kerelawanan ya, seperti jaga warga dan sebagainya itu, atau olah kreasi seni pertunjukan yang lain, seni tari atau musik, sastra, bahkan seni rupa, olahraga, termasuk ekonomi kreatif. Ya mas sak bergodoknya sak pengadek kira-kira regane 1 jutaan. Sak pengadek kira-kira 1 jutaan. Satu kesatuan bergodok katakanlah 30 orang. Ini 40 berarti 40 liter. 40 liter ono pirang puluh bergodok. Artinya kalau itu diuri-uri itu menumbuhkan ekonomi pengrajin busana adat. Harus inilah ya katalisator kebudayaan. Kita kemudian kebudayaan itu tujuannya adalah untuk mensejahterakan masyarakat. Itu salah satunya digerakkan juga dari tumbuhnya ekonomi busana adat. Dan satu pengadek itu tidak mungkin dikukuh satu pengrajin, tidak mungkin, karena pengrajin belakang mesti dewe, lurik dewe, duwung dewe, gitu, kain dewe, itu melibatkan banyak pengrajin. Itu bisa itu. Saya bayangkan sebenarnya kalau pemerintah DIY itu betul-betul serius hari ini, itu ngeri. ASN di DIY itu 9.000, karena 2 JTW mensensasi yang di sana ada. Ya, itu nilai ekonominya besar. Karena 1 juta kali 9.000 itu 9 miliar. 9 miliar. Bukan uang yang kecil. Jadi inilah sebenarnya berbodo ini juga bisa menjadi salah satu katalisator kebudayaan yang bahkan juga meningkatkan ekonominya ada. Nah terakhir Bapak Ibu, saran masukan saya, berbodo rakyat yang baik adalah berbodo rakyat yang guyup, kompak dan sergap latihan. Latihan yang mengarah lomba orang bakal apik. Karena ini kita melaras rasa. Berbodo itu melaras rasa. Ketika berjalan itu tidak hanya dengan kaki, dengan perasaan.
Begitu juga ketika memainkan tambur, suling, trompet itu orang wangun muni, tapi juga dengan keturunan nurani. Nah itu hanya bisa dilakukan kalau sergap latihan. Ingatasi berbodo keraton pun setiap tahun bedo mau sawal, mau apa mulut sama apa sawal mulut dia mau mana? Tiga, besar. Itu acara Gladen kok. Prajurit keraton itu wis terlatih Gladen. Gladen ini ramah cukup sepisan. 3-4 kali. 2 kali minimal. Nah, apalagi berbodoh. Nah ketika Gladen itu kan terjadi perjumpaan sosial. Karena berbodoh ini kan juga itu orang sing guru, orang sing petani, orang sing terus macam-macam. Sehingga kemudian ketika berhimpun itulah pupuk kerukunan di masyarakat, keberagaman, toleransi, gotong royong, ya, kemudian ngomong rasa, sehingga spirit yang digali oleh pendiri Yogyakarta di Sultan Hamengkubuwono I soal bagaimana setiap manusia Jawa atau Jogja itu mengikuti yang namanya sangkan paraning dumadi, Payu Hayuning Bawono, Nyawi Jegreket Sepuluh itu sebagai watak satrio itu tumbuh di situ Pak. Tapi nek orang tahu latihan, orang tahu ketemu, malah mau padu usul-usulkan baik ada. Jadi itu saya kira Bapak Ibu yang bermanfaat, mungkin waktunya panjang dalam menyampaikan, tapi semangatnya kami kembalikan ke masyarakat masih